Maneh nah sih eueuh. Naon? Respect na acan ka urang teh. Terrespect naon orang? Maneh respect anjing. Belah mana terrespect na? So maneh Heeh. tanggal seberapa? Tanggal 1 November. Kukulutus. Kukulutus, di arah Kukulutus. Maneh geus dibere nyaho, urang balik ka Jakarta Ya. November 2. Bener gak? Bener. Nah, urang teu di dagoan. Teu lain gitu. Tadi Eta ngaranna maneh eueuh respect ka urang. Lain Urang eueuh- teh founder anjing. oh nya eta mah bener. Heeh. Tapi eta mah miskom. Ah, waduk lah anjing. Ente tuh waduk bener ieu mah. Jelema burung maneh mah. Kayaknya udah jarang juga orang jalan sama burung. Naon maksudna miskom? Kan tadinya tanggal 31 Oktober Ya. show-nya teh. Terus kata Urang ge di New York keneh 31 Oktober. betul, kata tim Comika teh kemungkinan Bang Panji ke Indonesianya tanggal 31 teh baru berangkat. Jadi nyampainya tanggal 1. Gimana kalau geser tanggal 1? Siap tanggal 1 demi Panji Pragiwaksono. Bener. Si Upil tah. Moal mungkin urang geus bere nyaho, urang teh ka New York karena Halloween. Halloween teh 31 Oktober. Nya moal mungkin atuh. Nyating tanya ke orang tengah bohong. Waduh. Daek kieu tah, daek kieu. Mana? Iya. Ente anjing mana buktina? Keureuh celi aing tah. Moal mungkin. Urang wawu si ieu nya si Gusman Sige geus tiba heula. Tiba heula ge manehna eueuh respect-respectna ka urang. Respect orang mah. Kita teh kan satu kampus, urang jeung si ieu satu angkatan. Nya teu. Tuh. Mana nah sih ieu naon maksudna waduk ka masyarakat teh? Kabang mending make bahasa Indonesia cangkeung ngadamun. Hehehe. Kan gue mau membiasakan diri, temanya kan Sunda. Betul, Kenapa sih? tapi- Gue gini-gini kan sekolah di Bandung loh. Betul, tahu saya Anda di ITB kan dulu. Ya. Terus ngekos di daerah non Cisitu, Cilaki. Lain nuanana bebal. Oh, henteu nya. Urang Cipaganti. Cipaganti. Tapi kan itu kan karena anak Jakarta ngekos di Iya, Bandung betul. yang pertama Cipaganti. Ya. Urang pindah ke Kanayakan. Oh, Kanayakan, bener. Terus orang pindah ke ieu Ciumbuluit. Ciumbuleuit. Ya, lebih ke Gandok sih sebenarnya. Ciumbuluit Oh, Gandok. Gandok. Iya, Iya, iya. masih bawah. Masih di handapnya, benar. Deket Gembul. Oh ya, deket Gembul, deket Unpar berarti. Betul, ya Unpar kan lebih ke Atas, Luhur. luhur. Ini tuh justru akhirnya mah Gembul teh di luhureun Unpas. Di luhureun. orang kamari di Bandung. Ya terus, orang karek di Bandung. Aing poho. Gak terlalu atas lah. Iya. Tapi nggak di bawah juga. Iya, tapi maksudnya teh setelah Unpar baru Gembul kan. Ente goblok. Gandok, Gembul, Unpar. Oh, Gembul atas berarti. Oh anjing, Gembul kan aya hiji. Oke. Bari jeung manehna ge geus teu Gembul deui. Nyata Bang Panji. Bang Panji ngomong bahasa Sunda teh jiga naon? Naon? Jiga nu mabok anjing. Anjing aing. Lah. Sia goblok anjing. Mereka aing bebal. Mereka aing mentang-mentang aing keur teu sadar bal. Anjing, aing teh mabok anjing. Aing teh mabok pisan jelemana teh. Asli bos, Asli. kayak kurang nyentang anjing. Ah, fuck lah anjing. Dahar keur isukan heurai. Heuai. Dahar keur isukan heuai. Itu dua kalimat bahasa Sunda gue yang pertama, dahar keur isukan haredang, dahar keur isukan heuai. Dan dua-duanya tidak nyambung. Makan untuk besok gerah dan makan untuk besok Nguap. Gusman Sige, Bang Panji. gue tuh bangga loh. Hanya ada 2 orang Bandung yang gue kagumi. Siapa aja? Otto Iskandar Dinata dan Gusman Sige. Bahkan Hasan Sanudin pun nggak terlalu lah. Hasan Sadikin. Hasan Sadikin. Hasan Sanudin siapa? Hasan Sanudin saya respect. Hasan Sanudin. Oh, iya. Itu gabungan Hasan Sadikin dan Hasanuddin. Gue tuh mendapatkan bibit-bibit perkomedian memang dari kota Bandung. Ya. Nggak tahu kenapa lucu aja orang Bandung tuh, kenapa lucu? Gue juga bingung. Why are you so funny? Nah, kayaknya tiap daerah juga kalau mereka berkomunikasi pakai bahasa aslinya mah lucu. Ah enggak.
Saya dengar orang Batak ngobrol. Nah, nih kita ini deh. Lu tau nggak meme yang kayak ada raja gede, Raja, terus ada iya, yang betul. Nah, mari kita urutkan suku berdasarkan kelucuannya secara auditori. Oke. Nomor 1 apa? Nomor 1, Sunda. Enggak. menurut saya, Nih, kita masukin dulu ya. Listnya ada Sunda, Medan, oke, Sunda, Jogja, Medan. Surabaya. Udah. Oke, Sunda sih. Sunda nomor 1 kan? Betul. Nomor 2 apa? Batak. Iya sih. Batak lucu, Batak. Jogja? Ya, Jogja nggak Nah, terlalu. Justru Surabaya lebih lucu dari Benar, Jogja. Jadi Sunda, Batak, Batak, Surabaya, Jogja. Jogja tuh terlalu halus gitu. Kalau Surabaya Iya. kan bebeledagan ya. Tapi ini ya, bebeledagannya. Iya. Tapi ini, maksudnya DNA perkomedian tuh erat di Jogja. Oh iya, betul, Iya, betul. Iya. Eh, Walaupun beberapa- secara auditori, ya mungkin kalah blub gitu ya. Iya, nggak tahu mungkin karena selera aja. Kalau emang saya mah seleranya yang ngomongnya teh beledak-beleduk gitu. Ya mungkin. Kalau Jogja, Betawi? Betawi juga beledak-beleduk. Makanya Iya. saya seneng nonton cuplikan-cuplikan Mandra. Iya, betul. Sampai sekarang itu mah. Kemarin viral lagi di Instagram yang satu keluarga Sidul diundang sama Sarah untuk makan. Terus Sarah, ini mau steak, ini mau ikan, Iya, iya. ada yang mau salad. Terus Mandra bilang, salad? Emang udah beduk? Kenapa lucu banget ya? Orang Sunda lucu pertama yang lu kenal? Orang Sunda lucu pertama. Pelawak. Bebas. Oh, bebas. Kenapa gue bilang bebas? Karena seringkali orang lucu pertama yang kita dengar misalnya bukan pelawak, misalkan Ustadz lucu. Oh. Kayak gue nih ya, sosok lucu pertama yang gue bener-bener denger itu adalah Haji Qasim Nur Seha. Oh. Dia tuh ulama yang suka siaran di Radio Kayu Manis. Lucu Tahu. banget. Iya. Haji Qasim Nur Seha. Haji Qasim Nur Ada Seha. juga kadang-kadang penyiar, presenter kan bisa. Ada orang lucu pertamanya mungkin Edwin Jody. Nah, ini orang Iya, Sunda iya, lucu iya. pertama yang lu kenal siapa? Orang Sunda lucu pertama yang saya kenal, ini Asep Sunandar Sunaria. Oh, legend. Cepot. Legend. Iya, lu umur berapa emang waktu dia lagi... Dia soalnya ada masa-masanya dominan banget lah di TV, Iya. kayaknya stripping kali. Betul. Umur berapa? Itu kayaknya dari SMP. umur 5 tahun udah nonton wayang. Enggak, kalau Asep Sunaria, masa umur 5? Umur 5, umur 6 udah Yang bener. Demi Allah. Yang bener. Asli nah. Anjing disikut. Karena gue udah dewasa waktu Asep Sunaria. Umur lu berapa sih? 37. Loh, nggak jauh kita. Wah, jauh lah. Nggak jauh anjing. Anda 4 berapa? 7, bentar lagi. Kan 10 tahun bedanya. Tahun ya. Gue merasa, tapi kan nggak kelas 5. 15 tahun berarti. Iya. Asep Sunaria kayaknya nggak pas gue SMA deh. Oh, udah jauh sebelum itu, Bang. Kalau di kampung-kampung mah Cepot sih, orang lebih tahunya Betul, Cepot. Cepot. Pokoknya ada masanya Cepot dominan sekali di TV, iklan. iya. Lucu banget ya. Itu lucu. Lucu gila Ada sih. beberapa jokesnya yang nempel sampai dari dulu sampai sekarang. Seperti? Yang Cepot tuh ada Kang Asep itu ada wayangnya dia buta, tapi buta tuh maksudnya apa ya? Genderuwo. Gendro, jin. Iya. Monster. Tapi dia cuman bisa ngomong bahasanya huruf A semua. Anda saja. Awas Anda jangan banyak makan. Dana kagak ada. Banyak kehayang. Jangan karena Mas Tangka. Keren. Emang Asep Sunaria itu ekstrim sekali. Kenapa tiba-tiba dia jadi nggak mau nyebut nggak relevan ya, tapi lebih nggak dominasinya nggak berkelanjutan itu. Mungkin 1 dekade dia tuh. Kalau di tanah Jawa Barat mah Masih. sangat besar ya, tapi kalau konteksnya nasional, nah itu mungkin salah satu penyakit yang saya alami juga. Kurang bisa kurang bisa beradaptasi sama cara berkomunikasi secara nasional gitu. Tidak setuju. Dia lagi ngomongin soal spesialnya dia di tanggal 1 November di atas Kuku Lutus, Iya. Jakarta. Yang tiketnya sudah bisa dibeli di tix.com tadi ya? Betul. Berapa harga tiketnya? Harga tiketnya 200.000. Iya, itu show dalam bahasa Arab kalau gue nggak salah. Dalam Bahasa Swahili. Bahasa Sunda. Kuku Lutus tuh kan artinya Menggerutu. ya, gerutuan manusia Sunda ini di atas. Kalau ada orang-orang berbahasa Sunda yang mau menonton, menurut gua historically, Comika itu dengan audiens berbahasa Sunda tuh oke banget.
Oh ya. Karena si acara Bodor Pisan Anjing Teureun Seuri itu salah satu yang jadi andalan banget tuh di atas tuh. Oh iya. Lu juga waktu bikin 2 tahun lalu apa? Sebelah mata. Sebelah mata juga oke kan? Lumayan. Iya kan? Lumayan. Nah, ini sekarang dia balik lagi, mau ada show-nya di atas, beli tiketnya langsung tix.com.id, pokoknya apa namanya? Gerutuan orang Sunda. Nah, terus dia berargumen bahwa karir dia di Bandung yang berbahasa Sunda ini punya kendala untuk bergeser ketika panggung nasional. Iya. Nanti kita akan ngebahas itu, tapi kalau Asep Sunaria kan dia udah di TV, udah nasional. Oh, iya. Kayaknya perubahan format. Oh mungkin. Jadi orang udah dominan, kan kayak Warkop dominan di radio, pindah ke dominan di panggung, pindah ke format radio jadi, pindah ke format film jadi, pindah ke format TV jadi. Nah kayaknya perubahan format itu tidak semuanya bisa. Iya. Nah mungkin Kang Asep itu setelah dari off air ya, wayang, ketika dia radio dulu juga kan. Radio ada. Nah, ketika ke TV jadi, nah ada momentum yang harusnya dia pindah ke format yang lain. Nah, itu tuh mentok di situ. Karena mungkin film susah. Oh mungkin ya, mungkin. Sehingga kayak kesannya berhenti. Iya. Seandainya dia pindah format, naik lagi tuh. Ya bisa jadi. Soalnya yang saya rasain ya, ketika di TV terus dengan format Asep Show itu legend banget kan. Iya, betul. Itu bagus banget. Cuman ketika tektokan sama pelawak lain kayak kurang ngeblend, nggak selancar, nggak sesmooth Sule gitulah. Sule tektokan sama Komeng gitu itu lumayan smooth banget kan, tapi kalau Kang Asep dengan cepotnya tuh tektokan sama pelawak-pelawak lainnya agak berasa kagoknya. Ya mungkin perubahan format komedinya ya ketimbang format tayangannya ya. Mungkin. Bisa jadi juga. Emang lu ngerasa itu? Emang lu ngerasa kok gua kayaknya kan kalau dia di Jawa Barat mah gila lah. Edan. Di Garut ada patungnya, di Kuningan ada patungnya, di Tasik ada patungnya. Beda-beda kayak semua lagi. Gini semuanya. yang harimau. Ada macan si Sewu. Macan si Sewu. Iya, dan lu berasumsi ketika ke Jakarta agak berat ngangkatnya. Ya agak belum ini aja kayaknya, belum marketnya belum terbentuk aja. Anda tahu rukun komika 5 biji? 5. Apa saja? Yang pertama adalah personal branding. Betul. Yang kedua adalah sisanya stand up comedy goblok. Oh iya benar, stand up comedy. Yang ketiga kolaborasi, community building dan selling. Community building. Mari kita diskusiin satu persatu. Okay. Kita bantu workshopin karir Anda. Nah, bagus. Secara personal brand, kan gue bilangnya personal branding itu adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Ya. Kita siapanya apa? Lu mengkomunikasikan diri lu dalam personal branding itu apa? Komika Sunda. Iya, Komika Sunda. Komika Sunda, terus pemuda asli Dayakolot. Pemuda asli Dayakolot. Iya, yang sering disampaikan adalah ini juga Sandwich Generation. Sama apa lagi ya? Oke. Sampai situ dulu. Oke. Sebenarnya kita bisa melakukan personal branding lewat karya. Tapi kan karya paling juga setahun sekali. Dalam konteks lu aja 2 tahun sekali ya. 2023 ke 2025. Kan nggak mungkin dong kalau hanya personal branding lewat karya, maka langkah strategisnya adalah lewat konten. Konten yang paling cocok untuk sharing personal branding cuma 2 sejauh ini ya, podcast sama vlog. Oke. Karena kalau sketsa itu nggak mengangkat personal brandnya, itu mengangkat kemampuan acting, kemampuan menulis, tapi tidak brandnya lu, karena lu menjadi karakter. Betul. Nah di antara 2 ini yang lo lakuin apa? Kalau podcast sudah dari 2019, vlog baru mulai beberapa minggu ini. Oke, podcast aja dulu deh yang udah lama. Podcastnya namanya? Ada 2, podcast Belagu sama teman gue tahu sekamar. tuh, yang nggak mengizinkan gue datang waktu itu mau promo. Siapa? Iya, gue mau promo nggak boleh. Fuck orang Jakarta, gitu kan kata lu. Iya betul. Nggak, waktu itu jadwalnya nggak ketemu tuh gimana ya? Nggak tahu, nggak pernah ada yang masuk. Pernah kok. Iya? Iya, waktu itu mau promo Festival Hiduplah Indonesia Maya. Nggak ada yang masuk. Lagi nggak bikin atau apa gitu. Oh, ngontaknya ke siapa? Ke si Tama kali ya? Si Tama tuh yang nggak suka. Fuck Tama Randi. Iya, Tama Randi. Siapa aja sih? Belagu? Saya, Tama Randi sama Kun Kurniawan. Kun Kurniawan. Iya, betul. Podcast ini udah jalan lama juga ya? Udah dari 2019. Kalau per episode pendengarnya berapa?
Rataan. Kalau Setelah dulu, kita ngitungnya setelah seminggu lah, setelah seminggu 2 minggu tuh jadi berapa? Kan dia suka diam di situ tuh stabil. kalau di zaman waktu masih Spotify itu nyampe lah 3.000 listener. Sekarang kan udah di YouTube tuh. Oh, oke. Di YouTube juga, cuman kalau di YouTube kayaknya stuck di 1.200, 2.000 viewsnya. YouTube siapa? YouTube-nya YouTube channel Belagu. Kenapa nggak dua-duanya jalan? Oh ya, di Spotify juga. Oh, pas ada di YouTube turun? Ya, nggak, jadi kebagi antara yang dengerin Spotify sama yang nonton di YouTube. Kalau kata gua mah, atau ini teori gua lebih tepatnya, bukan kebagi, sebenarnya ada aja marketnya. Cuman kita suka salah analisa, kayaknya turun gara-gara kebagi deh. Terus kita nggak mikirin ternyata turunnya karena hal-hal lain gitu misalnya. Ngerti maksud gue? Nah, bisa jadi sih. Tapi pendengarnya lu sekarang aja masih lebih banyak daripada World Class Trampolin. Masa? Iya. Keren banyak itu. Ya, pendengarnya banyak banget kalau dihitung total views-nya, tapi kalau per episodenya rada turun. Oh. Karena gue kemarin agak-agak jarang juga. Oh iya. Cuman itu tuh bukan angka yang kecil sebenarnya. Iya. Nah, tapi itu podcast bareng-bareng Bareng-bareng bertiga. Harusnya itu tuh yang jadi platform. Gue lagi mikir, Nah, kalau 2019 tuh kenapa nggak ngangkat? sebetulnya di 2000 itu angkat itu. Apa di 2000 berapa ya? 2022 kalau 2023 gitu. Saya mulai bikin konten sendiri di Instagram, monolog gitu. Itu lumayan ngangkat sih, Bang. Namanya The Art of Kukulutus. Oh, I see. Format itu. Nah, kenapa ada show di Art of Kukulutus Live? Karena ada beberapa permintaan, Bang, dibikin stand up dong, gitu. Lumayan tuh gimana traction-nya? Interaksinya sama audiens lumayan banyak gitu. Ada beberapa yang DM buat request bahas apa gitu. Benar. Ini salah satunya lagi. Lu juga soalnya dalam The Art of Kukulutus itu lu juga ngasih perspektif lu, pendapat lu. Betul. Ya, itu juga. Berarti ada 3 berarti formatnya. Vlog, podcast atau monolog. Ya, yang kerjanya ngomongin opini. Betul. Oke. Yang podcast itu suka ngajak bintang tamu? Beberapa kali. Siapa aja? Sebetulnya bukan bintang tamu sih, lebih ke tamu. Karena nggak bintang. Nggak ada yang bintang. Ya teman-teman aja. Nggak, salah satu cara hack untuk ngangkat kan adalah bawa bintang tamu. Iya, betul. Nah, saya tuh sadar kalau si Belagu tuh menang lamanya aja, besar mah enggak gitu. Jadi pemasukannya juga masih kecil, jadinya kita belum berani buat ngundang tamu yang punya nama besar buat panjat sosial gitu. Salah, nawarin aja, ditolak mah urusan berbeda. Oh. Ngerti maksud gue? Iya. Nawarin aja. Kayak kalau misalkan lu sebenarnya pengen ada gue, nawarin aja. Bang Panji kapan lagi ada di Bandung? Kalau mau ada di Bandung, atau lu ngelihat gue akan ada di Bandung, Bang Panji mumpung lagi di Bandung. Oh. Terlalu humble Anda. Enggak, orang Sunda memang kayak gitu, tengenahan. Orang Sunda anjing. Tapi darah lain. Naon maksudnya bebal? Anjay. Tetap benar eta. Maksudnya bebal. Naon maksudnya anjing? Urang Sunda pisan. Cek urang sorangan mah. Kenapa orang Sunda kayak gitu? Sungkan, orang Sunda kan. Itu mah orang Indonesia. Nah, orang Sunda mah lebih. Masa? Iya, kan ada istilah orang Sunda tuh someah kasemah. Iya, mungkin. Gitu. Someah kasema, iya. Nggak enakan jadinya. Iya. Tapi menurut gua demi kebaikan podcast lu juga, kalau lu tahu lagi ada siapa lagi ada di Bandung, tawarin aja. Nolak mah urusan lain. Oke, nanti saya. Lumayan, maksudnya biar ngangkat. Iya. Karena kalau orang nggak tahu, kalau orang nggak mampir, orang nggak tahu bagusnya. Gue mah lagi mikirin cara ngangkat personal brand lu aja. Oke, itu satu. Kayaknya The Art of Kukulutus jalan terus deh. Oke, terus udah gitu stand up mah gue lihat lu rajin ya. Lumayan. Oke. Terus kolaborasi. Ya. Sering mampir-mampir. Di luar lagi promo. Ya. Enggak. Permasalahannya sama, enggak enakan. Aing mah. Asli itu mah. Tingali ieu. Zawin Sunda. Zawin juga Sunda. Zawin Sunda. Zawin baik. Zawin nggak baik. Fuck Zawin. Sama fansnya aja galak dia. Nggak enakan. Ya kan lu cuma punya diri lu sendiri untuk diandalkan. Kalau lu bukan jadi manajer dan pejuang untuk karir lu sendiri, siapa tuh anjing?
Iya betul. Secara prinsip, gue jelasin dulu. Secara prinsip, kolaborasi itu berarti nongol lah di tempat lain. Jangan cuma mengandalkan platform lu sendiri. Karena kalau lu nggak keluar, orang nggak tahu. Kalau lu keluar, orang tahu. Orang dibawa ke platform lu. Mungkin salah satu podcastnya nggak numbuh karena jarang keluar. Ya mungkin ini salah. Iya benar salah. Salah mindsetnya saya teh kayak misalkan ini, saya punya teman Bintang Emon gitu, dia kan punya senior ABG. Kalau saya minta buat tampil di situ juga pasti bisa, mereka juga pasti ngizinin. Cuman ada ketakutan, aduh ini manfaatin pertemanan banget Ya nggak apa-apa tuh anjing. Nih gitu. Orang makanya sungkan ini bener banget. Waktu gue di New York tuh satu hal yang gue tahu harus gue pangkas memang sungkannya. Orang New York tuh percaya kalau ada di depan lo kesempatannya itu buat lo. Nggak usah yang kalau ada potongan pizza terakhir lihat-lihatan ambil. Kalau emang lo yang pengen lihat itu yang ada ambil. Nah sama. Kesempatan itu ada buat lo. Lo punya senjata, habis itu lo nggak mau ngambil, nggak enak Nanti dibilang curang lagi, gue perang pakai senjata yang tersedia gitu. Aneh itu. Iya sih sebetulnya. Ini yang dia omongin sama sini masuk sini. Masuk anjing. Mau makan dulu, ada Benedion. Oke, terus? Itu omongan Bang Panji ini sama yang dia omongin sama Pras Teguh waktu itu. Sama kayak gitu. Terpercaya pisan kalau. Tapi benar itu mah kayaknya peperangan batin saya yang harus saya taklukin tuh. Rasa itunya. Karena sampai sekarang tuh masih merasa minder sebetulnya. Tahu nggak syarat ciri-ciri orang sukses? Apa? Layak. Ngerti maksudnya nggak? Gimana tuh? Lu nggak layak untuk sukses. Lu pengen sukses, tapi kelakuan lu tuh kelakuan orang nggak layak untuk sukses. Minder, takut, nggak enakan. Itu bukan ciri-ciri orang sukses. Betul. Benar. Nyahayu atuh. Nyahayu. Tah tingali. Benny masuk Ben. Sini Ben. Sini masuk. Fuck, disuruh masuk nggak mau mulu. Oke, terus udah gitu. Berarti kita tahu kuncinya kolaborasi nih. Ya, betul. Kolaborasi itu bukan sesuatu yang dilakukan ketika mau jualan aja. Kolaborasi itu year long. Ini semua rukun komunikasi itu year long. Sepanjang tahun itu yang lakuin. Sepanjang tahun personal branding, sepanjang tahun stand up, sepanjang tahun kolaborasi. Community building. Nah, ada nggak fans Gusman? Bukan fans podcast Belagu. Kayaknya sih ada, kayaknya. Tapi karena memang beberapa followers sering interaksi di DM, sering ngobrol. Ya, berulang. Itu ciri-cirinya. Sering bahkan kemarin ada yang gini, Kang Gusman katanya udah lama nggak curhat, terus karena penasaran emang dulu dia curhat apa? Ternyata dia dulu pernah curhat soal bapaknya, curhat soal ceweknya. Dan lu lupa. Iya, karena udah lama, Oke. Udah lama. Lu tipikal orang yang senang atau at least tidak keberatan untuk interaksi sosial? Nggak keberatan. Meskipun capek, tapi nggak keberatan. Nggak keberatan. Karena salah satu ciri-ciri kan community building tuh sebenarnya kayak ngebangun fanbase ya, tapi istilahnya community building. Jadi lu punya komunitas yang lu bangun. Salah satu cara jelas untuk menanda apakah ini cuma orang yang casual datang untuk menikmati karya lo dan benar-benar ngefans, itu adalah perulangan interaksi. Orang yang datang ke special sebelah mata. Orang yang datang sebelah mata belum tentu fans. Tapi kalau di sebelah mata ada, lalu dia DM atau dia komen di Instagram, lalu dia bilang dia habis dengerin podcast Belagu. Kalau ada perulangan itu, besar kemungkinan dialah bagian dari komunitas yang mesti dirawat. Nah, yang berarti, dan kadang-kadang orang datang nggak pengen jadi fans, tapi karena perilakunya berubah jadi fans. Misalnya nih, semua yang datang ke sini, 50, 70, 80, misalnya lu ucapkan terima kasih, lu follow, lu punya 80 orang yang lu follow, tapi lu ngebangun relasi itu, karena community building, the key to it is interaction. Selama lu buka terus interaksi, mereka nempel terus. Nah, nanti berapapun yang datang, strategikan apa cara yang gua suka dan cocok sama mereka yang membuat gua bisa interaksi terus sama dia. Jangan berhentiin. Yang 80 akan jadi 800, yang 800 jadi 8.000. Semua orang nanya hal yang sama, gimana caranya bikin 10.000 penonton? Ya karena dirawat dari yang cuma 100. Iya. Nah itu pengen tahu cara nge-maintainnya kayak gimana, Pak? Jangan minder yang pasti. Ntar minder lagi. Ya siapa gue 80 orang ini nggak mau yang gue pasti gitu dah. Enggak bakal.
Nggak bakal. Sekarang tuh kadar minder saya tuh udah mulai berkurang. Iya. Kan gue pernah, lu tuh nggak suka nonton special gue ya? Nonton? Kan gue punya beat soal ada orang nih, bakatnya nggak ada, acting biasa aja, tapi pede aja. Si anjing ini pede aja. Pede itu membawa kita lebih jauh daripada skill tapi tanpa pede. Iya. Iya, harus percaya diri. Ya. Oke, siap. Pokoknya ketika udah ketanda ada orang datang bayar, sadari bahwa nggak semuanya fans, tapi tugas gue untuk nyari di antara mereka yang fans mana. Buka interaksinya terus aja. Iya. Kalau nggak di-follow atau setidaknya minta foto bareng terus dinaikin, terus pokoknya jaga interaksinya lah. Gue nggak tahu interaksi apa yang nyaman buat lu. Oke. Sisanya selling, tapi selling pelan-pelan. Selain special lu jualan apa? Sempet jualan Diri. Jualan diri tapi nggak laku. Merchandise. Merchandise-nya apa? Kaos. Oh iya, gue punya. Ya waktu itu Gue punya. Gue dapat 2 kaos. 3. 3 deng kaosnya. Gue punya 3 kaos. Iya. Oke, terus Itu aja. ketanda nggak penjualannya datang dari mana saja? Jadi yang baru jualan kaos tuh pas bikin show yang Kuku Lutus yang di Bandung kemarin. Nah, alhamdulillah sold out. Keren. Buat di hari itu aja. Ya. Ketika lanjut ke periode PO, nggak ada yang pesan. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti alasan orang belinya tuh untuk jadi memorabilia ketimbang untuk jadi cara menunjukkan gua fans. Iya. Ngerti bedanya? Iya. Oke. Tapi pelan-pelan. Kenapa gue nanya jualan? Karena ketika lu bilang, kok di Jakarta gue agak berat ngangkat ya. Mungkin karena marketnya nggak dibangun. Iya. Kalau ada transaksi dari Jakarta dan ada banyak, terus kemudian penjualan yang nggak ngangkat, baru kita bingung tuh. Tapi kalau nggak pernah ada usaha dan nggak pernah ada cara untuk tahu di Jakarta punya data atau enggak, ya mungkin karena emang nggak pernah dibangun aja. Iya benar. Tapi ya nanti kita cek aja dari Kuku Lutus dan seterusnya apakah akan ngangkat. Nah sekarang kita ngomongin Kuku Lutus. Emang apa aja yang mesti dikuku-lutuskan dalam hidup? Banyak. Selama manusia hidup mah pasti ada Kuku Lutusnya. Ah, orang mah orangnya zen pisan. Tidak mungkin. Ih, cek aing. Kalau Anda zen tidak mungkin jadi stand up comedian. Iya, idola zen aing. Tapi Anda mirip. Orang paling zen. Orang Impersonate. paling bener, mirip kan? Mirip. Iya. Apa aja? Apa yang dikuku-lutuskan? Terutama di sinilah yang dikuku-lutuskan. Yang berasa ya, pokoknya kalau misalkan penonton stand up saya yang nonton dari awal Zona Degradasi Sebelah Mata sama yang sekarang Kuku Lutus itu pasti berasa bedanya. Oh, Gusman sekarang lebih ke situ ya, karena di 2 special show sebelumnya itu lebih ngebahas diri saya sendiri. Sekarang keluar. Ngebahas soal pendidikan, ngebahas soal Bandung, ngebahas soal politik. Nah, Bandung dan politik. Ternyata Farhan bisa kena kasus juga ya. Dia kan kena kasus kan binatang kan? Betul. Siapapun kalau udah jadi sesuatu. Ternyata iya sih sok galak. Naon? Manehna. Ada kan yang dia marah-marah lihat. Ya, betul. Yang pas lagi upacara kan. Bukan yang dia nyamperin kayak tempat sampah atau apa, pokoknya wilayah yang dia sering marah-marah kayaknya. Oh, nggak tahu, saya cuman nemu upacara apa? Yang upacara ada yang ngobrol, Terus dia udah dia dipanggil, kalau ada orang ngomong tuh dengerin gitu. Terus akhirnya si yang ngobrol itu malah minta foto. Oh, ini enggak, dia lagi kayak sebuah wilayah, tutup! Saya nggak mau tahu, gitu. Oh, nggak tahu, nggak pernah lihat Iya. ininya. Kenapa ya? Maksud gue, apa dia marah, apa dia lagi pencitraan tegas? Karena kan salah satu resiko orang seperti dia jadi entertainer kan, jadi politisi kan takut nggak dianggap gitu. Mungkin ya, kalau saya mah ngelihatnya Bang Panji karena stand saya mah setiap orang yang naik jadi pejabat pasti saya suuzonin. Oh, siapapun? Kalaupun teman suuzonin? Iya, betul. Karena saya pernah tertipu. Tertipu naon? Pernah dulu mengidolakan sosok gitu, ternyata gitu. Jokowi nih. Bukan. Deddy Mulyadi nih. Bukan. Deddy Mizwar. Tidak. Dede Yusuf. Tidak disebut WK. Ahmad. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Wow. Dulu kan saya lumayan die hard sama beliau. Kamilers. Yoi, Kamilers. Erkalisius. Sahabat Emil. Sahabat Emil. Oh gitu ya? Iya, makanya sekarang sebetulnya
sosok Farhan adalah sosok yang saya kagumi juga gitu. Iya. Dulu pernah ada seminarnya beliau di Telkom University, saya bela-belain datang gitu buat nonton. Fans. Iya. Pas dia jadi wali kota, punten nih kalau misalkan blunder saya materiin gitu sekarang mah. Iya. Saya suzonin semuanya termasuk yang KDM. Cuman yang nggak berani ngomong kalau KDM. KDM ngeri. Farhan sebenarnya banyak nolong gue sih. Festival Hidup Indonesia Maya dia nolong. Iya. Dan sebenarnya sebelum dia naik beritanya soal yang kasus korupsi itu, gue udah punya perasaan sih. Karena emang sebenarnya lebih ke wilayah itu yang kasus kan? Iya, betul. Tanah itu yang kasus. Iya. Karena bukan nggak ya? Intinya ada yang mau punya itu tempat. Oh iya? Iya. Itu tempat strategis loh. Tempat kebun binatang, tanah itu, wilayah itu strategis. Ada yang mau masuk. Oh. Nah, ketika mau masuk, bingung deh tuh. Soal hak, soal nilai, soal komersialisme, ke siapa yang untung, itu yang bingung. Oh, makanya dibuka biar goyang gitu. Nah, masalahnya pihak-pihak ini senggol-senggolan. Tampaknya Farhan yang kena getahnya. Oh. Iya. Itu Politik mah bukan soal kayak gitu. Oke, lu kukurutus Ya. soal Bandung, soal politik, Ya. apalagi kukurutus. itu aja Bandung, politik, sama tentang pendidikan. Pendidikan kenapa? Apa yang dikukurutuskan? Ya itu Bapak kebijakan dari dari KDM yang ngasih MBG. Yang ngasih MBG? Sorry, KDM Prabowo. KDM yang nyuruh datang jam 6:30, sekolah jam 6:30. Oh iya. Nah, itu kan menurut saya kurang oke. KDM kurang oke menurut Anda? Kebijakannya. Kebijakan KDM nggak oke? Ada ya, nggak semua oke. Emang kenapa? KDM bagus. Apa yang salah dari sekolah jam 6:30? Kan Habis subuh mandi langsung jalan. katanya Nggak pakai segar layar. ya, katanya Iya. segar. Tapi kalau dilihat dari perkembangan otak anak, kebetulan saya sarjana pendidikan. Maknya? Iya, saya sarjana. Waduk lah anjing. Sarjana pendidikan khusus. Khusus apa? Khusus anak-anak difabel. Emang iya? Iya. Baru tahu gua. Oke, terus lanjut. Ya. Jadi UPI mana teh? UPI betul. Keren. Terus? Kalau misalkan si anak ini kurang pasokan oksigen yang masuk karena dia masih ngantuk, kurang istirahatnya, proses berpikirnya akan sedikit lebih effort gitu. Saya debat Anda. Kalau gitu tidurnya jangan malam-malam dong. Kalau udah tahu berangkat jam 6:30, biar nggak ngantuk. Apa? Jam 7 udah tidur 7 malam, sehingga nggak ngantuk 6:30. Dan sebetulnya ini nih, yang Saya benar, Anda tidak bisa membantah saya. sebetulnya iya, tapi selain itu juga faktor KDM benar. di Jawa Barat itu kan masih banyak warga miskin lah. Satu rumah, 3 kepala keluarga, 1 WC. Bang, rek, kumaha mandina 3 jam sabaraha harus siap-siap. Ya mandi di sekolah dong. Gue lagi nyari bahan untuk argumen aja. Emang berapa banyak Apa? itu keluarga kayak gitu? Kan belum Banyak. tentu. Keluarga saya begitu. Oh. KDM tolong dibantu. Pendidikan, tapi pendidikan Bandung sama politik aja itu udah lama sendiri tuh. Bisa banyak bahan maksud gue. Iya, memang bisa banyak. Ya kebetulan yang pengen dibahasnya itu. Tapi nggak pengen terjebak juga jadi Gusman ngerti politik. Enggak, saya mah cuman Orang boleh beropini. iya, betul. Iya, nggak apa-apa, sah. Iya, tapi dibawain juga ntar ada materi soal itu, bahwa saya mah nggak paham politik, cuman seneng ngeceng-cengin orangnya, sama kalau si kebijakan politiknya beririsan sama kehidupan saya, nah itu baru bakal saya ngomong Ya, gitu. itu wajar, justru wajar. Semua orang harusnya kayak gitu. Kalau keputusan dan kebijakan politik kena ke lu, majulah lu, bersuara lah. Iya. Karena itu kan kepentingan lu. Betul. Gue sih nggak sabar pengen nonton ya, cuman Gusman nggak peduli sama gue. Gue pulang tanggal 2 November, dibikin acara 1 November. Tapi untuk lo yang bisa dan ada di Jakarta dan Sunda atau ngerti bahasa Sunda, silakan beli Kukurutus Jakarta di Comika Comedy Club, beli tiketnya di tix.comika.id. Harganya berapa? 200.000. 200.000 rupiah. Sebenarnya ada yang harga 350. Itu teman-teman yang beli tiket 350 bisa ikut Kukurutus di atas panggung. Oh,
bisa dia yang berkeluh kesah. Ya betul. Ngedumel. Ngedumel boleh kayak Menarik. gitu. Lalu- Nah, kalau yang waktu di Bandung saya ditemenin sama Kamal Ocon dan Anyun Cadel. Di sini Nah, nanti bakal ada surprise. itu surprise-nya opener atau nge-host? Dia ikut nemenin jadi orang yang ngedengerin orang Kukulutus. Oh Itu gitu. ntar di komentar. Nah, tadinya saya tuh mau ngajak Anda buat begitu. Dia cekengget November tanggal 2, November 2. Hari Minggu Bang Panji ya, saya Anjing anjing. Setengah satu. Wae alasan teh. ya sudah kalau misalnya Bang Panji tidak bisa mah nggak apa-apa. Ya udah silakan disikat aja tiketnya di tix.comika tadi. Ada informasi penting yang nggak keluar karena nggak gue tanya? Udah semua kayaknya. Udah semua. Oke kalau gitu sampai ketemu di Kukurutus. Thank you. Bye. Terima kasih.